Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktu dulu di sini ada lasbon, teman ya. Lasbon saya biasanya limitnya itu 3 juta ya. Karena kemarin itu bayarnya teman-teman 5 hari sebelum japo ya. Seperti itu. Terus saya pinjam yang kedua, teman ya. Nah, pinjaman kedua saya malah kecil ya. Dulu kan pinjamnya 1 juta, 2 juta, 3 juta ya, dihabiskan lah limit yang ada di sini. Nah, waktu pinjaman ketiga kalau nggak salah limitnya masih 3 juta teman ya. Terus saya ambil 500.000 kalau nggak salah, 500 ya, 600.000. Nah, sesudah pelunasan limitnya malah turun teman-teman, jadi 600. Seperti itu ya. Kenapa turun bang? Biasanya kalau pembayarannya terlalu cepat, pembayarannya terlambat, dan peminjamannya terlalu kecil, biasanya ini bakalan turun ya kalau lasbon seperti itu yang saya alami. Nah, kemarin ada yang komen, bang saya pembayaran lasbon sebelum jatuh tempo, nggak tahu sebelum jatuh tempo 10 hari atau 15 hari tiba-tiba limitnya naik ya. Nah, itu juga tergantung scoring kredit yang ada di Lazada ataupun Akulaku, karena ini berhubungan dengan Akulaku juga. Kalau kalian di Akulaku punya dana cicil ya teman-teman, terus punya pinjaman tunai dan kalian pinjamannya masih berjalan. Nah, biasanya kalau pinjaman masih berjalan terus di lasbon ini, kalau mengajukan beberapa juta pun, kalau misalkan diterima dan besoknya sudah lunas nih, baru kalian cek. Nah, biasanya awal bulan akan turun limitnya. Kenapa? Ya biasanya karena pendanaan dari Akulaku ya, pendanaan Akulaku untuk Lazada ataupun pendanaan dari Neobank by Akulaku, itu semuanya satu perusahaan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di Akulaku punya dana atau punya cicilan yang berjalan, pasti limit yang di sini bakalan berkurang ataupun limitnya dibatasi, maaf. Nah, kecuali paylater ya. Kalau paylater kan sifatnya ini hanya pembayaran ya teman-teman, seperti itu. Nah, nanti teman-teman kalau pembayaran selalu tepat, ini juga limitnya akan utuh ya, tidak naik turun kecuali terlambat. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengeceknya, silakan masuk aja ke aplikasi Akulaku ya teman-teman. Apabila di Akulaku nggak punya akun ataupun nggak punya peminjaman sama sekali ya. Nah, seperti ini. Kalau saya ada kebetulan lagi berjalan, yaitu di dana cicil ya, pinjamannya kalau nggak salah 3, kalau ini payletternya Akulaku ya teman-teman, 371 untuk bulan November. Teman-teman bisa lihat ya di sini beberapa aplikasi yang bekerja sama dengan Akulaku. Nah, di sini teman-teman ya, ada BNC, ada UKU ya, ada Kredito, semuanya ini saling berhubungan teman-teman ya. Nah, Lazada juga ini masih satu pendanaan. Kalian caranya bagaimana? Laporan ke CS aja seperti ini ya. Nanti di sini kalian akan menemukan beberapa menu, yaitu tentang CS dan mengenai Lazada ya, karena Lazada juga laporannya sama ke Akulaku seperti itu ya. Nah, bagi yang mau naik limit ya, usahakan pembayarannya itu mau di Akulaku nih, mau di Lazada. Kalau mau naik Lazada ya biasanya tinggal pakai aja Lazada secara teratur ya. Nah, di sini bunganya berbeda ya, Akulaku sama Lazada. Mungkin lebih murah Akulaku, seperti itu teman-teman ya. Mungkin perbedaan hanya dari bunga dan penghitungan prinsip total bunga saja. Nah, bagi teman-teman yang lasbonnya hilang ya, otomatis harus sering transaksi di Lazada ya. Kalau misalkan payletternya tidak bisa digunakan, banyak kan seperti itu, silakan belanja menggunakan cash di Lazada ataupun pembayaran dengan payletter yang support payletter ya. Biasanya kalau saya beli ini ya, misalkan beli susu anak, di sini ada yang support pembayaran payletter, ada yang tidak, seperti itu teman-teman ya, tergantung barangnya ya. Kalau kita mau beli, klik tambah troli seperti itu ya. Kalau mau beli langsung saja di sini, misalkan beli ya barangnya seperti ini. Nah, di sini beli sekarang. Nah, untuk pembayaran nanti akan muncul otomatis ya. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Kalau payletternya support, langsung centang ya. Di sini ada QRIS, BCA dan kartu kredit
juga ini saya sudah support ya. Lihat semua metode. Nah, di sini kalian tinggal cek aja ya. Nah, seperti ini kalau pay letternya misalkan bisa digunakan, biasanya langsung paling atas seperti itu ya. Nah, paling atas di sini limitnya ada ya muncul. Di sini ada lihat alasan pembayaran dinonaktifkan teman-teman ya. Untuk pembayaran dinonaktifkan biasanya karena terlambat ya. Jumlah pembayaran ini yaitu minimum yang diperlukan untuk metode pembayaran yang Anda pilih. Harap pilih metode pembayaran lain untuk menyelesaikan pembelian Anda. Jadi kalau misalkan limitnya kurang atau pembelian dibatasi ya, dari limit ataupun dari penuh pembayaran pay letternya akan tidak bisa digunakan. Biasanya seperti itu ya. Nah, di sini juga Kredipo ya juga tersambung. Di sini sudah tersambung juga dengan Kredipo ya, teman-teman. Nah, mungkin itu pengertiannya teman-teman ya untuk pendanaan, dan teman-teman untuk pengertian dari naik limitnya Lazbon. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.